Setiap anak mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, terlindungi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Tetapi, tidak semua anak mendapatkan hak untuk hidup, bertahan hidup, dan memiliki kualitas hidup yang layak. Menurut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Hal ini menyebabkan anak tidak dapat mendapatkan potensi penting dalam perjalanan tumbuh kembangnya. Tidak hanya itu, dampak jangka pendeknya, anak stunting lebih rentan meningkatnya resiko morbiditas dan mortalitas, gangguan perkembangan kognitif dan motorik, biaya kesehatan meningkat. Dampak jangka panjangnya, anak dengan kondisi stunting mengakibatkan perawakan pendek saat dewasa, peningkatan resiko penyakit kronis, penurunan kapasitas belajar dan produktivitas, serta dampak ekonomi. Pertanyaannya, bagaimana stunting ini bisa terjadi? Hal ini dimulai pada kondisi kekurangan gizi pada ibu hamil, anemia, defisiensi besi, penyakit tertentu pada ibu seperti hipertensi dan gangguan metal, sehingga dapat menyebabkan janin tidak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh kembang optimal, bahkan sejak dalam kandungan. Sejak lahir, anak tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, atau pemberian MPASI yang tidak tepat juga dapat menyebabkan kekurangan gizi. Ditambah lagi, anak-anak yang tidak mendapatkan makanan bergizi seimbang seperti sayuran, buah-buahan, dan protein juga berisiko mengalami stunting. Sanitasi buruk dan infeksi berulang menyebabkan terganggunya penyerapan nutrisi dan menyebabkan tubuh anak lebih rentan terkena penyakit, sehingga pertumbuhan terhambat. Masalah ini dapat diatasi. Lalu bagaimana caranya? 1000 hari pertama kehidupan anak merupakan faktor yang sangat signifikan. Pertama, ibu hamil harus mendapatkan makanan bergizi seimbang, termasuk karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Asupan nutrisi yang baik akan membantu perkembangan janin dan mencegah stunting sejak awal. Kedua, ibu hamil perlu secara rutin memeriksakan kehamilannya ke dokter atau bidan untuk memantau kesehatan dan gizi ibu serta perkembangan janin. Ketiga, setelah bayi lahir, setelah usia 6 bulan, bayi perlu diberikan makanan pendamping ASI, MPASI yang bergizi seimbang, kaya protein hewani dan sesuai dengan usia serta kebutuhan bayi. Keempat, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Kelima, pemantauan tumbuh kembang anak. Keenam, edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Lantas, apakah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Selengjeri? Pemberian PMT pemulihan kepada anak stunting berupa susu dan telur. Tim pendamping keluarga melakukan pendampingan secara intensif setiap bulan dengan memberikan KIE. Dengan upaya bersama antara pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat, stunting pada anak dapat diatasi dan generasi penerus bangsa dapat tumbuh sehat dan berkualitas. Terima kasih kepada pemerintah Desa Selengjeri. Terima kasih kepada pemerintah Desa Selengjeri atas bantuan PMT berupa susu untuk balita stunting kepada anak saya, sehingga anak saya gizinya terpenuhi dan semoga anak saya terlepas dari stunting. Terima kasih.